Teman-teman sekalian, di depan saya ini ada kamera ING Panasonic AG-AC 160 AN ya, yang AD. Terus masih ada yang bertanya, bagaimana cara menggunakan mikrofon eksternal ya di kamera ING ini, bagaimana settingannya? Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap kamera ING itu memiliki mikrofon internal ya, yang ada di depan sini. Hampir semua kamera ING, memang semua kamera ING mempunyai mikrofon internal. Biasanya adanya di depan atau dekat di atas lensa ya. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan mikrofon yang eksternal ya, seperti yang ada di depan kita ini. Ya, kali ini kita akan coba menghubungkan dua jenis mikrofon ini. Ya, ini kan mikrofon dinamik ya. Mikrofon dinamik ini di dalamnya sebetulnya ada lilitan tembaga, jadi dia tidak butuh power. Sedangkan ini mikrofon kondenser yang butuh power. Nah, apa itu dinamik dan kondenser, nanti lihat aja di materi tentang audio. Oke, nah sekarang kita akan bahas bagaimana menggunakan menyeting kedua mikrofon ini di kamera Panasonic. Oke, mari kita mulai. Ada dua input, yaitu input 1 dan input 2. Ada tulisannya audio di sini ya. Coba saya dekati, ada input 1 dan input 2. Oke. Baiklah teman-teman semua, sekarang saya sudah memberi input atau memasukkan mikrofon dinamik ini ke input 1 ya. Maka langsung kita set di sebelah sini, kita lihat di sebelah sini ya. Nah, kalau ini adanya, ini kan input 1 ya, karena tadi mikrofonnya kita taruh di input 1, maka pengaturannya adalah input 1. Kalau kita kasih dia delay posisinya, maka mikrofon ini tidak akan berfungsi ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada suara cek. Nah, ini kenapa ada ya di input 2, karena memang pengaturannya di sini tuh ya, input 2 internal. Jadi input 2-nya kita matikan dulu ke eksternal. Nah, maka tidak ada di situ, tidak ada sinyal ya yang masuk ya, tidak ada kosong. Jadi di sini kita harus rubah dulu ke posisi mic ini pengaturannya. Nah, ke posisi mic, ke input 1 posisi mic. Lalu di sini ya, maaf saya geser dulu. Lalu di sini juga harus input 1 juga. Kan tadi di channel 1 ya, jangan ke internal. Kalau internal nanti audionya masuk dari sini. Tapi karena kita mau pakai mic di input 1, maka ini ke input 1 sesuai dengan jalur mic yang tadi kita masukkan. Oke, nah sekarang kita lihat cek. Nah, sinyalnya masuk, cek 1 2. Nah, ada sinyal audio yang masuk di channel 1. Channel 2 tadi kita matikan dulu ya, kita nonaktifkan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ini terlalu besar ya, terlalu besar, volumenya kita mau kecilkan. Nah, yang pertama kita harus merubah dulu yang channel 1 ini ke manual ya, ke manual.
Nah, baru kita atur di sini karena tadi kita di channel 1 ya. Oke. Nah, kalau dia kurang besar kita geser, kalau dia ke kiri itu berarti tambah kecil ya. Misalnya kita pentokkan ya ke kanan, apa yang terjadi? Maka cek sinyalnya besar. Nah, cek. Nah, teman-teman kan bisa lihat di situ ada garis 2 ya. Di garis 2 di sini. Di sini ada garis 2. Nah, ini adalah garis aman. Jadi kalau di sini udah aman nih, kalau sinyalnya nyampe di sini. Tapi kalau di sini dia akan kurang besar volumenya, makanya harus dinaikkan. Tapi juga tidak boleh lewat terlalu jauh. Nanti akan tanda merah di sini, ada tanda merah, itu berarti suaranya pecah. Jadi di antara garis bermainnya di antara garis 2 ini amannya. Oke. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya di sini di auto ya posisinya channel 1 itu, maka volume di sini itu tidak ngaruh. Yang ngatur itu berarti mesin di kamera. Ya, berarti dia otomatis. Oke, seperti itu untuk mikrofon jenis dinamik ini. Oke, nah bagaimana kalau mikrofon yang kita pakai nanti jenisnya kondenser ya. Mikrofon kondenser ini biasanya digunakan untuk boom ya, dikenal juga dengan boom. Nah, setelah kita plug atau kita colokkan mikrofon kondenser ini ke input 1, sama seperti tadi ya, ke input 1, berarti kita selanjutnya akan merubah di pengaturan di sini ya. Sini kan sudah mic, sudah posisinya sudah di mic ya. Lalu ini masih dalam keadaan off, harusnya kita on kan ya. Nah, coba kita lihat dulu ya, apakah dengan posisi off ini mikrofon kondensernya bisa berfungsi. Nah, ini settingannya juga sudah di input 1, dan ini kita kasih dia manual misalnya. Cek 111, tidak ada sinyal masuk ya, kosong sinyalnya, berarti kamera dalam keadaan mute, tidak ada suara yang masuk. Oke, nah sekarang kita rubah dia dari phantomnya ini, kita naikkan dia menjadi on. Oke, terus kita lihat cek, nah ada ya masuk di sini ya, jadi terbukti ya. Nah, itu ada tanda merah di situ, berarti dia volumenya terlalu besar, harus dikurangi volumenya sesuai kebutuhan. Cek 1 2 3 ya, 1 2 3 ya, ada ya, 1 2 3 1 2 3 ya. Inilah yang disebut dengan phantom atau 148 volt ya. Nah, selanjutnya di pengaturan audio ini kita fokus kepada yang di garis putih kotak ya. Ini ada channel 1 select, channel 2 select ya. Terus ada INTL atau internal, L berarti left kiri, dan R berarti right kanannya. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah INTL ini adalah internal. Jadi sudah kita ketahui bahwa kamera ini mempunyai mikrofon built-in atau internal ya. Maka ketika ininya posisinya kedua-duanya di internal ya, maka walaupun kita colokkan mikrofon,
tetap saja audionya masuk dari mikrofon yang ada di kamera, ya, karena di sini posisinya internal yang kita pilih. Baik, jadi gitu. Jadi bedakan antara input dengan channel ya. Kalau channel, supaya mempermudah gini aja, channel 1 itu adalah kiri, channel 2 adalah kanan. Kalau kita dengarkan pakai headphone itu ketara sekali ya, kiri dan kanan. Nah, jadi channel yang kanan ini atau yang kiri ini channelnya, kita mau pilih sumber suaranya dari mana? Dari internal mikrofon kah? Atau dari input 1 kah? Atau dari input 2 kah? Ya, kita bisa pilih. Nah, yang speaker sebelah kanan atau yang kita dengar dari sebelah kanan, ya, channel sebelah kanan ini pilihannya cuma ada satu. Pilihannya ada dua, internal dan input 2. Itu saja ya, itu bedanya. Jadi untuk sementara itu aja. Jadi jangan bingung antara istilah channel dengan input. Oke. Nah, yang ini pun demikian. Ada channel 1, channel 2 kita boleh pilih, bisa auto, bisa juga manual. Kalau auto berarti dia otomatis volumenya sudah diatur oleh kamera itu sendiri. Sedangkan kalau manual kita bisa atur volumenya melalui pengaturan di sebelah sini. Jadi ketika ini kita pilihnya auto, ya, volume ini atau potensio ini tidak berfungsi. Kita rubah-rubah pun dia tidak akan ada fungsinya. Tapi ketika dia digeser ke manual, barulah ini berfungsi. Oke, baik, itulah kira-kira teman-teman yang bisa kita sampaikan mengenai input mikrofon atau sekitar audio di kamera Panasonic ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalam.